Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam berdesa, salam DPN PPDI. Saya Ahmad Subli, Ketua DPW PPDI NTB, sudah di Jakarta sejak tanggal 28 November kemarin, dan kami diperintahkan ketum standby di Jakarta sampai tanggal 8 Desember tahun 2023 untuk kegiatan-kegiatan lebih lanjut. Kemarin kami diajak ke Kemendagri untuk ikut bersama membahas daftar inventarisasi masalah PP 11 tahun 2019. Semoga sedikit giat kami ini bisa bermanfaat bagi seluruh desa dan pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom. Saudara-saudara keluarga besar Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia dimanapun berada, saudara-saudara anggota Persatuan Perangkat Desa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan saudara-saudara kerabat desa yang saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan. Yang pertama dan utama tentunya saya berharap dan selalu berdoa agar saudara-saudara semuanya selalu diberikan kesehatan, sehingga saudara-saudara dapat terus melaksanakan aktivitas pengabdian untuk melayani masyarakat desa dan memajukan desa. Selanjutnya saudara-saudara, pada hari Rabu tanggal 29 November tahun 2023, Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia kembali menghadap Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yakni Bapak Tito Karnavian, di kantor Kementerian Dalam Negeri. Pertemuan hari ini merupakan pertemuan tindak lanjut dari pertemuan kita yang pertama pada tanggal 8 November tahun 2023 saat Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia diterima oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Bahwa pada saat kita menghadap Presiden Republik Indonesia, DPN PPDI menyampaikan usulan agar revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Desa, dapat segera dilaksanakan. Karena begitu pentingnya revisi Undang-Undang ini untuk pembangunan desa untuk mencapai kemajuan. Yang kedua adalah penguatan sistem penyelenggaraan pemerintahan desa melalui revisi PP nomor 11 tahun 2019. Dari dua agenda ini kemudian saat kita sampaikan di hadapan Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi langsung memberikan amanat kepada Bapak Menteri Dalam Negeri untuk menindaklanjuti usulan baik revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan revisi PP 11 tahun 2019. Saudara, hingga kemudian tanggal 29 November, tepatnya hari Rabu 29 November tahun 2023, jajaran pengurus Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa yang terdiri dari saya, Pak Budi Kristanto, Sekretaris, kemudian Pak Ubedi Rosidi, Penasihat, ada Ketua Perwakilan Dewan Pengurus Wilayah PPDI Banten, kemudian kawan-kawan dari DPW PPDI Jawa Barat, selanjutnya DPW PPDI Jawa Tengah, Pak Mukroni, kemudian Pak Muhammad Sodik dari DPW PPDI Jawa Timur, dan ada Saudara Ahmad Subli dari DPW PPDI NTB. Nah, pertemuan ini sesungguhnya Pak Menteri sudah sangat paham apa yang kita inginkan, karena memang dalam pertemuan ini salah satu misi utama kita adalah mengawal sejauh mana proses revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 sekaligus revisi PP 11 tahun 2019. Saudara, pada kesempatan itu sekitar 11.30 tepat, Pak Mendagri langsung memimpin rapat bersama kami, dan di ruang rapat sangat lengkap. Ada Pak Sekjen, ada Pak Dirjen Bina Pemerintahan Desa, ada staf khusus Pak Menteri, kemudian ada Pak Direktur, dan para staf di Kementerian Dalam Negeri.
Pak Mendagri langsung menyatakan bahwa sesungguhnya apa yang diusulkan oleh DPN PPDI sudah masuk pada tahapan dan tidak ada penolakan, bahkan sangat mendukung bahwa kemudian Pak Mendagri sendiri juga ingin membuat sejarah untuk menyejahterakan desa melalui penguatan sistem penyelenggaraan pemerintahan desa dan memberikan apresiasi terhadap kinerja kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan masa kerjanya. Saudara, meski pada saat itu Pak Menteri memimpin langsung rapat, hanya sekitar 20 menit Pak Menteri bersama kita, karena pada saat yang sama ada undangan di Istana Merdeka untuk pelantikan Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Merdeka. Selanjutnya rapat dipimpin oleh Pak Sekjen dan langsung berdiskusi tentang seperti apa perubahan PP yang akan dilaksanakan, dan pemaparan dari Pak Sekjen yang kemudian dilanjuti oleh Pak Dirjen Bina Pemerintahan Desa Pak Leo sudah sangat jelas dan sangat detail bahwa gaji perangkat desa itu sesuai dengan masa kerjanya. Jadi ada masa kerja 0 sampai 2 tahun, 2 sampai 4 tahun, 4 tahun sampai 6 tahun, demikian, sehingga sudah dapat dipastikan masalah gaji perangkat desa akan sesuai dengan masa kerjanya. Nah, dari situ kemudian kita melihat angka-angka seberapa besar yang 0 sampai 2 tahun, seberapa besar yang 2 tahun sampai dengan 4 tahun. Kita melihat angka-angka itu sangat jelas. Nah, di situ diskusi kita menyampaikan beberapa hal yang kemudian setelah masuk kepada pembahasan seberapa besar gaji kenaikan setiap tahunnya, yang perlu dipahami oleh kawan-kawan bersama adalah kita terkunci di golongan 2A. Selanjutnya setiap tahun akan naik 1% dari gaji ini, dan begitu pula 2A ini ketika PNS golongan 2A setiap tahunnya itu akan mengalami kenaikan, secara otomatis perangkat desa juga akan mengalami hal yang sama, yakni kenaikan gaji sesuai dengan kenaikan gaji PNS itu. Dan saudara, gaji sesuai dengan masa kerja ini jangan kemudian menjadi persoalan bagi kawan-kawan di desa, karena semuanya akan mengalami. Yang sekarang bermasa jabatan 2 tahun, pada saatnya juga akan mengalami masa jabatan 10 tahun. Sehingga ada perbedaan tentang apresiasi kinerja atau negara hadir untuk memperhatikan jasa-jasa para perangkat desa sesuai dengan masa kerjanya. Jadi ini tidak perlu diperdebatkan lagi. Selanjutnya tentang tunjangan dan lain sebagainya. Jadi yang menjadi PR kita adalah soal purna tugas. Meskipun di rancangan draft PP ini sudah terakomodir tentang purna tugas, tapi kemudian belum sesuai dengan harapan kita. Karena di draft ini kira-kira masih ada beberapa hal yang harus kita perjuangkan, karena purna tugas ini sesuai dengan kemampuan desa, yang kemudian kira-kira anggarannya adalah setengah gaji kali masa kerja, dan tentu ini kita harus perjuangkan lagi. Nah, itulah kemudian sekali lagi saudara-saudara semua, kita masih harus bersabar, kita harus mengikuti proses, dan tentu saja jangan kemudian kawan-kawan malah berdebat sendiri soal PP ini, karena kami dan teman-teman yang kemarin dapat menghadap Pak Menteri sesungguhnya sudah berjuang maksimal. Apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan, kita sampaikan di forum itu. Karena di forum itulah tempat di mana kita bisa menyalurkan keinginan, menyampaikan aspirasi, dan meraih cita-cita bersama. Nah, sekali lagi saya ulang bahwa gaji perangkat desa sesuai masa kerja sudah final. Jadi jangan lagi teman-teman selalu bertanya apakah gaji nanti akan setara masa kerja atau yang lain. Itu sudah final. Persoalannya hanya dinilai saja, dan itu yang kita harus tetap perjuangkan.
Saudara, jadi itu untuk gaji, kemudian purna tugas. Ada juga kemarin kawan kita dari Dewan Pengurus Wilayah PPDI NTB, Saudara Supri, juga meminta kejelasan tentang tanah bengkok kalau di Jawa Tengah. Jadi di Jawa. Karena posisi tanah bengkok tetap saat sekarang ini ada beberapa yang tetap menggunakan proses lelang, tetapi pada saat rapat ini kita juga sampaikan agar tanah bengkok itu melekat menjadi tunjangan jabatan perangkat desa, yang tentu saja itu tidak perlu lagi ada proses lelang dan lain sebagainya. Dan itu artinya rekognisi asal-usul itu tetap terjaga dengan baik. Itu kira-kira pertemuan kita dengan Menteri Dalam Negeri hari ini, hari Rabu 29 November tahun 2023. Kita berharap teman-teman semua tetap terus berdoa, mendoakan kita semua dan mendoakan Pak Mendagri, mendoakan Pak Presiden, karena mulai saat sekarang ini negara sudah mulai hadir untuk memperhatikan kinerja kepala desa dan perangkat desa. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Bukan ini akhir dari sebuah perjuangan tetap akan terus kita lanjutkan sampai dengan PP itu lahir, dan insya Allah di akhir tahun ini semuanya akan sesuai dengan harapan kita. Kira-kira demikian, sekali lagi mohon maaf ada kekurangannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam.